Shalom, selamat pagi. Di hari yang luar biasa ini kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas kedatangan Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau datang kendati hujan. Tapi itu tidak menghalangi hati kita yang rindu untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan. Amin. Kita percaya pagi ini ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kita membawa hidup kita, mempersembahkan hidup kita dengan tulus sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk masuk ke dalam ibadah. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Mari saudara kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Ku bawa kepadamu. Yes Lord. Kami membawa persembahan kami. Hidup kami sebagai korban ucapan syukur. Yes, Jesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu menerima ucapan syukur kami Tuhan. Yes Lord. Yes Jesus. Terima ucapan syukur kami Tuhan. Yes Jesus. Mari katakan takkan ku bawa. Takkan
bagi Tuhan. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Itulah hidup kami, Tuhan. Yesus. Yes, Jesus. Oh, Yesusku. Ya Tuhan. Di hatiku sebagai penyembahan, lebih sungguh-sungguh lagi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Itulah hidup kami, Tuhan. Persembahan kami. Di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Tuhan, dengar doa kami. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Katakan yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, kami mau agungkan Engkau, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Benar Tuhan, kami mau belajar mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau, yaitu hidup kami Tuhan, sebagai korban syukur kami. Karena Tuhan begitu baik bagi kami, Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Siapakah kami sehingga kami mendapat perhatian-Mu, mendapat kasih-Mu Tuhan. Karena itu kami mau belajar selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan.
di mana kami boleh bersekutu bersama. Kami mau puji dan agungkan nama-Mu. Kami mau suka-sukakan Engkau lewat puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik karena itu. Kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu dengan hati yang tulus, dengan mulut yang kudus, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Berkuasalah atas kami, berkuasalah atas kehidupan kami, atas hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar menikmati kuasa urapan-Mu di pagi ini. Sebab kami percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami di hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpinlah ibadah kami ini pada hari ini Tuhan. Kami serahkan hanya kepada Engkau dalam kuasa-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada selesainya. Ada hadirat Tuhan yang akan kami nikmati pagi ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Sekalipun hujan, tapi Engkau tahu hati kami. Karena itu tolong hantar mereka dan tibakan dengan selamat di tempat ini agar dapat memuliakan nama-Mu bersama-sama. Terima kasih Bapa, kawali tempat ini dengan malaikat-malaikat suci-Mu. Bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu yang suci dan berkudus. Berhadiratlah di tengah-tengah kami. Dan kami mau tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Mari semua yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya. Puji Tuhan. Masih segar kan? Kita agung-agungkan Tuhan ya. Kita muliakan Tuhan. Mungkin baju ini basah sedikit. Nah, tapi hati ini basah dengan sukacita. Amin. Yuk, mari kita puji nama Tuhan. Kita adalah lebih dari pemenang. Itu janji Tuhan. Sebab tema kita tahun ini adalah The Year of God's Promises and Victory. Tuhan akan menggenapi janjinya ya. Dan kita akan tampil sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Yes, haleluya. Dikalahkan oleh kuasa darahnya.
apapun kata dunia ini. Tapi janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan akan memberikan kepada kita victory demi victory. Kemenangan demi kemenangan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kekasih. Saya percaya, amin. Kita sudah merasakan kuasa Tuhan di dalam kita. Kita sudah menikmati urapannya. Kuasa ilahi sudah menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadiratnya. Mendengarkan firman-Nya. Waktunya sekarang kita duduk, kita tenangkan hati kita. Kita belajar untuk membuka hati kita. Sehingga benih-benih firman-Nya dapat benar-benar tertanam di dalam hati kita. Bahkan bertumbuh subur, bertumbuh kuat. Bahkan sampai menghasilkan buah-buah yang manis bagi kemuliaan-Nya. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan yang kita sembah, Dia berjanji tetap akan setia pada janjinya. Karena itu letakkanlah pengharapan kita hanya kepadanya. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
Tuhan yang besar dan ajaib. yang telah berjanji Yes Tuhan. dan Kami percaya janji-Mu Tuhan. Yes Jesus. Ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah Saya silakan kepada berjanji hambanya. dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan Glory, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, Terima keagungan kasih. hanya bagi Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Benar Tuhanku. Engkau Allah yang telah memelihara hidup kami. Ya Yesus. Engkau yang telah memilih kami. Terima kasih. Dan bahkan karena janji-Mu kami terpelihara sampai saat ini Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Pujian sudah kami naikkan Tuhan. Thank you Jesus. Tiba saatnya kami duduk diam sebentar untuk mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Ya Yesus. Kiranya pujian yang sudah kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Itulah iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang berjanji tidak akan pernah mengingkari janji. Amin. Amin. Thank you Jesus. Sehingga kami boleh melangkah dengan pasti di tahun-tahun 2023. Benar. Engkau yang akan memelihara kehidupan kami. Amin. Dan bahkan Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Yes. Dan Amin. tangan-Mu akan melindungi kami dari segala malapetaka dan kejahatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabdalah pada pagi hari ini lewat mulut lidah hati hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Demikian juga kami dengan seluruh sidang jemaat-Mu boleh membuka hati dengan hati yang terbuka untuk menerima dan menampung kebenaran firman-Mu. Dan terlebih lagi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian juga gereja-gereja yang lain yang melakukan ibadah yang senada pada pagi hari ini. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan.
Engkau lawati mereka di mana seperti Engkau telah melawati kami Amin. pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami siap mendengar sabda daripada kebenaran firman. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat tim and praise worship yang sudah menghantar kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan kita masih bisa merasakan hujan. Ya, karena kalau dulu, ya kalau sekarang kan anak-anak mainannya lato-lato ya. Ya kalau zaman dulu karena agak susah nyari mainan, hujan-hujanan. Ya kita sering hujan-hujanan ya masa-masa kecil. Tapi kalau anak-anak kita sekarang hujan-hujanan, mamanya pasti marah nanti. Sakit nanti kamu ya. Tapi padahal hujan Tuhan ciptakan untuk memelihara kehidupan kita semua. Amin. Walaupun dalam keadaan hujan, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya tahu teman-teman tim Praise and Worship harus datang lebih awal. Jadi tetap dengan sukacita dan bersemangat boleh hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Jadi banyak tadi ada WA dari teman-teman yang tidak bisa ikut beribadah karena tidak punya mantel gitu ya katanya. Ya puji Tuhan kalau mereka masih ingat tetap mencari Tuhan apapun situasi dan waktunya. Karena ada masa di suatu saat nanti kita tidak bisa beribadah lagi. Semasa Tuhan izinkan beribadah, mari kita beribadah. Selamat pagi, saya menyambut ada rekan-rekan. Kalau yang berdiri tadi ada beberapa anak Manado, tapi ya saya ada saudara-saudari baru yang baru pertama hadir pagi hari ini dari Manado ya. Untuk mohon mungkin bangkit berdiri biar teman-teman semua pada tahu ya. Silakan saya menyambut, kita sambut semua rekan-rekan yang boleh hadir pada pagi hari ini ikut beribadah. Terima kasih Giselle juga sudah ikut. Jadi saya tahu agak berat ya rasanya tadi pas kita bangun pagi, udah itu hujannya deras dan disertai thunderstorm ya, petir. Udah itu pas saya ngomong sama anak saya, di KFC, di bundarannya McDonald itu merah macet. Jadi karena airnya menggenang. Tapi saya kaget juga barusan Bu Mega tidak bisa lewat Mumbul dia. Dia masih masuk tol. Rupanya dengan hujan deras kayak gitu jalan yang di depannya Nusa Pujian itu banjir lumayan besar. Jadi mobil tidak berani lewat gitu. Tapi luar biasa, segala jerih payah Bapak Ibu, Tuhan tahu. Sehingga pada pagi hari ini boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Saya tidak melihat jumlah, tapi saya melihat Tuhan kita yang luar biasa. Saya melihat kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena janjinya kita ada sampai pada pagi hari ini. Jadi tema besar kita di tahun 2023, The Year of God's Promises and Victory, adalah tahun janji-janji Tuhan dan berkemenangan. Seperti saya sudah sempat singgung beberapa minggu yang lalu dan minggu yang lalu, memasuki tahun 2023 hendaknya kita tidak usah khawatir lagi. Kita tidak usah cemas, boleh khawatir, boleh cemas, tapi tidak boleh berlebih. Kalau cemas mungkin anak kita belum pulang, wajar. Kalau khawatir mungkin karena belum dapat info, wajar. Tapi jangan sampai cemas, khawatir itu berlebihan sehingga menimbulkan sakit penyakit di dalam hati kita. Kalau kita hidup dalam kecemasan, dalam kekhawatiran setiap hari, imun tubuh kita itu turun dan di sanalah penyakit timbul.
Jadi Tuhan mengingatkan kita di tahun 2023, memasuki tahun 2023, tidak ada pernah Tuhan berjanji merancangkan rencana kecelakaan di dalam hidup kita. Tetapi rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, sehingga kita tidak boleh khawatir dan cemas lagi memasuki tahun 2023. Jadi puji Tuhan, tahun 2023 yang kita sedang jalani saat ini adalah tahun, kalau pemerintah Indonesia bilang apa? Tahun politik ya? Ya, tahun 2023 inilah tahun politik. Tapi secara ekonomi dia bilang tahun gelap, kelam. Ya kalau kita ikutin media-media banyak berita-berita yang membuat kadang-kadang kita down. Tapi kita anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan, kita pegang janji firman Tuhan. Dengan bijaksana kita perlu berita, kita perlu mengikuti aturan pemerintah, tapi dengan bijaksana mengikutinya. Tapi yang luar biasa Tuhan mengingatkan kita agar kita tetap percaya kepada Dia. Tahun 2023 adalah tahun politik bagi Republik Indonesia. Karena pemilihan umum itu nanti tahun 2024 bulan Februari. Ya, bulan Februari tahun 2024. Nah, sekarang sudah mau akhir bulan Januari tahun 2023, orang sudah mulai mendaftarkan partai politiknya. Saya lupa waktu ini nggak tahu berapa partai yang terdaftar, tapi itulah yang terjadi. Dan bahkan ada yang sudah mengusung calon pemimpin, calon presiden. Yang luar biasanya memasuki tahun 2023, tahun politik, tentunya kita bangga sebagai warga negara Indonesia, bangga punya seorang presiden yang sungguh-sungguh luar biasa, Bapak Jokowi. Tepuk tangan kepada Tuhan, karena dia ada di tengah-tengah bangsa negara kita karena doa Bapak Ibu. Luar biasa dia sudah begitu membawa bangsa negara Republik Indonesia sampai dengan situasi keadaan ini karena peran beliau yang sungguh sangat luar biasa. Di dalam pemilihan umum tentunya banyak kita mendengar janji-janji daripada calon DPR, calon MPR, calon gubernur, calon presiden. Banyak mereka berkampanye dengan atribut partainya, dengan kerinduannya untuk bangsa dan negara Indonesia. Dan bahkan mereka berkampanye dengan begitu banyak dana yang mereka keluarkan. Dengan janji-janji yang sungguh sangat luar biasa. Kadang-kadang kita tidak hafal calon yang satu sama calon yang lain itu semua saling memaparkan janji-janjinya. Yang mana kita kadang-kadang tidak tahu mana yang diikutin, mana yang kita pilih. Tapi puji Tuhan zaman sekarang di tahun politik tahun 2023 adalah era keterbukaan. Kalau kita ngelihat anak-anak kita sekarang di media sosial, informasinya masif. Berita itu bukan tidak cuma dari TV, tapi dari YouTube, dari kanal YouTube, dari TV masing-masing. Karena semua orang bisa bikin TV sekarang. Bikin channelnya masing-masing. Ya kita anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, jangan salah memilih. Saran saya, kita anak-anak Tuhan, orang yang diberkati Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini jangan salah memilih di tahun 2024. Di mana tahun 2023 mungkin akan kita dengar banyak janji kampanye-kampanye akan dimulai oleh berbagai partai. Dengan segala janji-janji mereka. Jadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan tidak banyak, cuma satu. Kita punya tanggung jawab dimanapun kita ada, kita harus senantiasa berdoa buat para pemimpin
pemimpin kita. Kita harus senantiasa berdoa buat orang-orang yang Tuhan tetapkan di dalam pemerintahan kita. Kita anak-anak terang adalah anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia, jangan lelah berdoa. Saya tahu keberhasilan Bapak Jokowi saat ini karena doa-doa Bapak Ibu semua. Demikian juga harapan kita ke depan, harapan Tuhan ke depan, kita tetap senantiasa berdoa buat semua calon-calon pemimpin di bangsa negara Republik Indonesia. Sehingga dalam suratnya Paulus menulis kepada Timotius, dia mengingatkan muridnya Timotius waktu itu agar tetap berdoa, jangan lelah untuk berdoa buat pemimpin, jangan salah pilih kita nantinya. Agar jangan kita memilih pemimpin-pemimpin yang hanya bisa ngomong tapi tidak menjadi pelaku-pelaku daripada tidak melayani masyarakat Indonesia dengan baik. Itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tetap senantiasa berdoa. Itu ditulis dalam 1 Timotius 2, sorry Pak Abdi minta tolong, 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Ini pesan Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Ya, sampai ke-7 Pak. 1 Timotius 2 ayat pertama sampai ke-7. Ya. Mengenai doa jemaat. Ya, ini doa kita anak-anak Tuhan, doa jemaat ya. Pertama-tama Ya. aku menasehatkan, Ya. naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Oke, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk siapa? Untuk semua orang. Puji Tuhan kalau kita GPT Bukit Iman, ibu-ibunya sudah mulai aktif ikut dalam doa dan penyembahan. Wanita berdoa setiap hari Selasa. Dia bersyafaat untuk bangsa dan negara, untuk orang-orang di Indonesia dan semua. Lanjut Pak Abdi. Untuk raja-raja, Untuk raja-raja dalam artian presiden, waktu zaman dulu kan raja, presiden, gubernur, bupati, ya lanjut. dan untuk semua pembesar, Ya, agar kita dapat hidup tenang agar kita dapat hidup tenang, kita berdoa agar kita dapat hidup tenang, lanjut. dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik Itulah yang baik, dan yang berkenan kepada yang Allah, berkenan kepada Allah. Juru selamat kita, Juru selamat kita, ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang yang diselamatkan, menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat 5. Karena Allah itu Esa, Ya, dan Esa pula Ya. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, ya, yaitu manusia. manusia Kristus Yesus, Ya, ayat 6. yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan Ya. bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Oke, ayat 7 terakhir. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita Ya, dan rasul yang kukatakan ini benar. ya, Aku lanjut. tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Bukan Yahudi Yahudi. dalam iman dan kebenaran. Terima kasih Pak Abdi. Kita sebagai jemaat anak-anak Tuhan, jemaat GPT Bukit Iman punya tanggung jawab kewajiban untuk berdoa buat orang-orang yang ada di pemerintahan, orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu ditulis dalam oleh Paulus dalam 1 Timotius 2 yang kita sudah baca bersama-sama. Agar kita bisa hidup tenang. Kenapa kita berdoa? Agar kita jangan salah memilih. Agar kita diberikan hikmat untuk memilih yang terbaik. Demikian juga bulan Januari, temanya kita adalah God Promise, janji Tuhan. Kita anak-anak pilihan itu karena janji Tuhan. Mari kita lihat, baca sekali lagi. Tema kita bulan Januari. Efesus pertama ayat ke-11 Pak ya. Efesus pertama ayat yang ke-11. Temanya adalah janji
Tuhan ya. Aku katakan di dalam Kristus, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kita semua mendapat bagian yang dijanjikan. Lanjut. Kami yang dari semula ditentukan Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu dalam segala sesuatu, bekerja menurut keputusan kehendaknya. bekerja menurut keputusan dan kehendaknya. Amin. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kita semua mendapat bagian di dalam janji Tuhan. Yang mana Tuhan sendiri yang berjanji, Dia yang memilih kita. Makanya sebelum kita memasuki tahun pemilihan umum tahun 2024, kita juga diingatkan Tuhan di tahun 2023, di tahun politik ini agar kita tetap senantiasa berdoa buat orang-orang di pemerintahan kita, agar kita tidak salah milih. Jadi pemilih pemimpin yang hidup benar dan takut akan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan dan kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ada satu hal yang kita harus tahu. Ada satu hal yang kita harus tahu. Kita dipilih karena janji. Kita dipilih karena janji. Klik Kevin. Mari kita lihat ayatnya itu di mana. Kita dipilih karena janji. Mari kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat yang keempat. Ya. Sebab di dalam Dia Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita Allah telah memilih kita. Kita siapa? Saya dan Bapak Ibu. Sebab di dalam Dia Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan Allah yang kita sembah memilih. sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum dunia dijadikan Dia sudah punya rencana dan punya janji yang sungguh sangat luar biasa. Supaya kita kudus Supaya Dia memilih kita, ada tujuan supaya kita kudus dan tak bercacat di dan tak hadapannya. bercacat Di hadapannya. di hadapannya. Amin. Kita adalah semua anak-anak pilihan Tuhan, amin. Siapa yang percaya kita semua anak-anak pilihan Tuhan? Jadi jangan khawatir, jangan cemas, jangan kecil hati kalau kita mungkin saat-saat ini tidak diperhatiin oleh orang-orang di sekitar kita, atau mungkin kita dimusuhi, atau mungkin kita dibenci oleh orang-orang di luar di sana. Tapi ingat, kita adalah anak-anak pilihan Allah. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau orang kudus tak bercacat berarti itu tujuan Allah memilih kita. Jadi kita ada suatu hal yang harus kita tahu, kita dipilih Tuhan. Jadi kita adalah umat pilihan Tuhan. Karena janjinya kita dipilih. Juga ditulis di dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kita dipilih Tuhan menjadi umat pilihannya. Next. Klik. Klik lagi sekali. Oke. Sebab engkaulah yang umat kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih Allah oleh Tuhan Allahmu. Itu ditulis dalam Efesus 1 ayat 4 yang sudah kita baca barusan, juga ditulis dalam perjanjian lama di dalam Ulangan 7 ayat 6 sama 8. Minta tolong Pak Abdi. Ulangan 7 ayat yang ke-6. Ya, kita dipilih Tuhan, jadi kita menjadi umat pilihan Tuhan karena janjinya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Sebab Allahmu, engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Engkaulah Allahmu yang dipilih Tuhan Allahmu. dari segala bangsa, Dari segala bangsa. Kita dipilih Tuhan dari segala bangsa. Jadi kita itu anak-anak pilihan Tuhan. Anak-anak yang
Dipilih karena janji Tuhan. Terus di atas muka bumi di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. untuk menjadi umat kesayangannya. Siapa yang tidak suka disayang? Semua kita rindu disayang, diperhatikan, disayangin Tuhan. Kita adalah sudah dipilih dan menjadi umat kesayangan Tuhan. Lanjut. Ayat yang ke-8. Ya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu Ya, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, dia memegang janji dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat. dia Tuhan sendiri yang membawa kita keluar dari tengah-tengah kegelapan dengan tangannya yang kuat. Dan menebus engkau dari rumah perbudakan, Dan menebus kita dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Raja Mesir. Terima kasih Pak Abdi. Jadi kita adalah dipilih Tuhan menjadi umat pilihannya itu karena janji Tuhan. Tuhan sendiri yang berjanji agar kita hidup kudus, agar kita layak di hadapannya. Jadi kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, makanya memasuki tahun 2023 ini kita adalah anak-anak perjanjian. Tuhan yang berjanji, Dia yang memilih kita. Mari kita sungguh-sungguh yakini kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kita adalah anak-anak pilihan, kita anak beda. Sehingga kita jangan cemas, jangan khawatir memasuki tahun 2023. Luar biasa. Jadi kita dipilih bukan karena hebat gagah kita. Kita dipilih bukan karena kita ganteng, kita cantik. Tetapi karena Tuhan rindu menyelamatkan hidup kita. Tuhan rindu ingin menguduskan Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita dipilih, bangga, ada kebanggaan tersendiri. Ya bangga, dalam sebuah kontestasi, dalam sebuah pemilihan pemilihan. Janganlah ngomong ratu sejagat gitu. Pemilihan menjadi karyawan yang terbaik. Waktu kita dipilih, bangga enggak? Pasti bangga kita. Bersyukur. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memilih seorang suami, seorang istri kan tidak gampang. Perlu waktu. Tapi puji Tuhan, kalau pagi hari ini hampir semua kita ya sudah dewasa ya, tapi ada anak-anak muda beberapa. Untuk mencari jodoh itu ingat, kita harus hati-hati. Jangan jatuh cinta karena janji doang. Jangan jatuh cinta karena rupa, postur tubuh. Jadi kalau kelemahan laki-laki, seorang bapak-bapak, mata sama mulut. Matanya kalau sudah, walaupun umurnya mungkin sudah 70, sudah jalannya sudah susah, tapi matanya kalau melihat orang cantik masih tetap tertarik. Masih tetap ingin makan enak. Padahal itu sudah bikin sakit. Itu luar biasa, saya masih berusaha mengekang bibir saya sendiri. Agar jangan, apalagi pas hari raya rasanya kurang enak kalau nggak makan babi gitu. Baru makan babi sedikit aja udah langsung sakit kakinya. Itu kelemahan seorang laki-laki, mata dan
mulutnya. Kalau seorang wanita, kelemahannya adalah telinga sama apa? Apa tadi? Panca indera? Kalau wanita itu telinganya dikasih janji, nanti aku akan perhatiin kamu, pasti langsung kelepak-kelepak gitu ya. Ya? Ya, pendengarannya sama hati seorang wanita. Jadi kalau dia menyentuh hatinya dia cepat kasihan. Makanya kalau bapak-bapak marah sama istri, biar dia cepat selesai marahnya, kita harus ambil hatinya. Katakan perkataan yang positif di dalam telinganya, sehingga marahnya tidak berseri. Ya, saya bilang marahnya tidak berseri, karena wanita sebelum itu betul-betul tuntas, dia ahli sejarah. Ya, dia akan ingat itu. Makanya waktu memilih pasangan hidup, hati-hati sekali kita. Kita harus tetap berdoa, apakah benar ini sungguh-sungguh mengasihi aku dengan segenap hatiku, sungguh-sungguh mengasihi karena Tuhan, oh ini adalah jodohku. Gitu. Atau kita sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan aku ingin jodoh yang daripada Engkau. Jika sebentar keluar dari gereja ini akan aku ketemu seorang perempuan, mungkin itu akan jadi jodohku. Jangan juga begitu mudah gitu loh. Karena kita harus ada hikmat bijaksana. Karena ada roh Tuhan, ada roh-roh iblis juga yang bisa mempengaruhi hidup kita. Jadi kita anak-anak pilihan Allah, seharusnya kita peka bahwa ini adalah suaranya Tuhan atau enggak. Sehingga kita belajar dalam hari-hari ke depan kita memilih yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak perjanjian, kita dipilih karena janji Tuhan. Makanya mari kita belajar senantiasa menghargai Tuhan di dalam kehidupan kita. Luar biasanya, tidak semua orang itu bisa dipilih oleh Tuhan. Tidak semua orang. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Apa kira-kira penyebabnya banyak yang dipanggil kok sedikit yang dipilih? Responnya itu. Respon yang daripada kehidupan kita. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, maka kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Semasa kita hidup, semasa kita bisa bernapas, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita harus tetap berespon yang baik, yang benar. Karena tujuan Allah memilih kita adalah untuk menguduskan kehidupan kita semua. Jadi kalau sudah dipilih Tuhan tetapi kelakuannya tidak berubah terus saja itu, ya kita harus bertanya, introspeksi, apakah ini benar aku anak pilihan Tuhan atau tidak? Luar biasanya. Nah, mari sekarang kita lihat kenapa Tuhan memilih kita. Kenapa Tuhan memilih kita? Yang pertama tadi sudah ditampilkan di sana adalah kenapa Allah memilih kita? Kita dipilih karena janji Allah sendiri. Sehingga kita disebut anak-anak perjanjian. Kita dipilih karena janji Allah sendiri sehingga kita disebut anak-anak perjanjian. Itu ditulis dalam Roma 9 ayat 8. Tolong Pak Abdi. Roma 9 ayat yang ke-8. Ya. Artinya, Ya. bukan anak-anak menurut daging, Bukan anak-anak menurut daging, adalah anak-anak Allah, adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. yang disebut keturunan yang benar. Lanjut di dalam Efesus 4 ayat 4, kita dipilih karena ada tujuan yang mulia. Efesus 4 ayat yang keempat, Ya, satu tubuh ya satu tubuh, dan satu roh, satu roh,
sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan Sebagaimana kamu telah dipanggil dalam satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, Satu Tuhan, satu iman, satu iman, satu baptisan. satu baptisan. Jadi kita dipilih karena janji Allah, kita dipilih karena ada tujuan mulia daripada Tuhan. Lanjut Pak. Ya, lanjut. Satu Allah Ya, dan Bapa dari semua, dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua Ya, dan oleh semua dan di dalam semua. oke. Terima kasih Pak Abdi. Jadi kita dipilih karena janji Allah. Jadi kalau orang berjanji, satu pihak atau dua pihak? Janji kan berarti ada dua belah pihak. Jadi kita anak perjanjian, Allah yang memilih kita. Jadi berarti kita ada suatu tanggung jawab sebagai anak-anak perjanjian Tuhan untuk mengikuti apa yang sudah kita janjikan. Jangan bilang kita anak perjanjian tapi kita tidak mau patuh sama janji kita. Janji apa namanya? Kalau janji bohongan, janji palsu. Ya banyak lagi ya. Tentang janji-janji yang muluk-muluk, tapi di satu sisi tantangan kadang-kadang banyak orang yang menjanjikan. Gak tahu ya, saya teringat baca agak nyeleneh lagi. Kebanyakan orang kalau umpamanya perlu sesuatu dia minjam. Dia pasti akan berjanji. Nanti kalau dia nggak ditepatin janjinya, yang minjam marah duluan ketimbang yang dipinjam. Biasanya yang berhutang yang lebih galak ketimbang yang mengutangi ya. Itu udah kenyataan. Tetapi satu sisi firman Tuhan mengingatkan kita bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi kita dipilih karena ada tujuan mulia dari Tuhan Allah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dipilih karena anak-anak perjanjian. Jadi kalau orang berjanji ada dua belah pihak. Harus yang memegang komitmen dalam janji itu. Kalau janji nikah, janji pernikahannya masih hafal? Sampai apa? Sampai maut? Memisahkan kita. Puji Tuhan kita harus pegang janji nikah kita ya. Kita tidak boleh mengingkari janji itu. Karena kalau kita berjanji sama pasangan kita sama dengan kita berjanji sama Tuhan. Apalagi itu dilakukan di tempat yang maha kudus, di gereja, diberkati oleh hamba Tuhan. Jadi Tuhan yang berjanji di tahun 2023 dia akan memelihara kehidupan kita. Sekarang kita respon kita harus pegang janji Tuhan itu. Dengan jalan memegang dengan iman janji Tuhan itu. Sehingga dalam Efesus tadi yang kita baca dalam Efesus 4 ayat 4 itu tadi, satu tubuh dan satu roh. Tapi dalam 1 Efesus 1 ayat yang keempat, firman-Nya berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dipilih karena ada tujuan mulia, supaya tidak bercacat dalam artian kita harus memelihara kehidupan kita dari sehari ke hari, berubah dari sikap-sikap perkataan hidup kita yang mungkin keliru selama ini. Mungkin tidak sejalan dengan maunya Tuhan. Mari kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Demikian juga memasuki di tahun 2023 ini. Kalau kita rindu memasuki tahun 2023 ini dengan baik, mari kita lepaskan beban-beban permasalahan kita yang merintangi hidup kita. Apa yang merintangi yang paling sering itu adalah masih kita menyimpan dosa. Masih belum beres hidup kita, masih kita menyimpan kebencian.
masih suka marah. Kita harus lepas itu. Sehingga kita tidak menggendong semua permasalahan di tahun 2023. Sehingga beban kita memasuki tahun 2023 adalah semakin ringan. Beri maaf kepada orang yang membencimu. Itu firman Tuhan mengajarkan. Lepaskan pengampunan buat orang-orang yang memfitnah kita. Karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita belajar, kalau kita anak-anak perjanjian, anak-anak pilihan Tuhan karena janji, kita belajar hidup kudus. Jadi hidup kudus dalam artian menyenangkan hati Tuhan. Tentunya kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita juga menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Otomatis itu. Kalau kita bilang menyenangkan hati Tuhan, tapi kehidupan kita masih tetap bikin masalah aja di luar, ya kita harus patut introspeksi dalam kehidupan kita. Jadi kita dipilih karena janji Allah. Kita dipilih karena ada tujuan yang mulia agar kita kudus. Selanjutnya kita dipilih untuk diselamatkan. Kita dipilih juga untuk diselamatkan. Itu ditulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Kita tolong Pak Abdi. 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Ya. Akan tetapi Ya. kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah Akan tetapi kami harus mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya Sebab Allah dari mulanya, dari awal nggak tahu dari awal mulanya, Allah telah memilih kamu telah memilih kita, saya dan Bapak Ibu, untuk diselamatkan Jadi Allah dari mulanya rindu semua kita diselamatkan. Bahkan Allah dari mulanya rindu menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Diselamatkan dalam apa? Lanjut Pak. dalam roh yang menguduskan kamu Dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi Allah memilih kita untuk menyelamatkan kita. Bukan karena hebat gagah Bapak Ibu, bukan karena hebat gagah kita, tapi Tuhan rindu menyelamatkan kita. Maka mari kita pegang janjinya di tahun 2023 ini sekali lagi. Kita dipilih untuk diselamatkan. Makanya kita tidak usah ragu, kita tidak usah cemas lagi. Di tahun 2023 walaupun tantangan boleh terjadi, tetapi kalau ada Tuhan di pihak kita, Dia akan menyelamatkan Bapak Ibu. Jadi kita dipilih untuk dikuduskan. Jadi betapa bersyukurnya kita karena kita diangkat sebagai anak-anak pilihan Allah. Kita harus mengucap syukur kita anak-anak perjanjian. Jadi bukan karena kebaikan kita tetapi karena kasih anugerahnya. Jadi kita harus bersyukur karena penebusku hidup. Dia Allah yang hidup. Jadi puji syukur dosa-dosa kita diampuni. Puji syukur segala kebobrokan kita Tuhan ampuni. Sehingga kita bisa hidup karena percaya. Karena Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Itu pujian yang kita naikkan tadi yang ketiga. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Ia yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang. Kalau kita terima kuasa daripada Tuhan, kita izinkan Tuhan yang bertata dalam hati Bapak Ibu. Mari izinkan Tuhan betul-betul bertata dalam hati Bapak Ibu. Kita dipilih karena janji. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih karena janji. Dengan tujuan mulia, tujuannya agar kita diselamatkan dan dikuduskan. Mari berbalik
daripada jalan-jalan kita yang jahat. Ikuti kebenaran firman Tuhan. Karena kita dipilih Allah, karena janjinya adalah kita senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan yang kudus. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, kita akan baca dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Sebagai kesimpulan, kita dipilih Allah karena janjinya. Marilah kita senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan yang kudus dan setia melakukan perintahnya. Jadi, apa kata firman di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2, Pak? Ulangan 28 1 sampai 2. Ya. Berkat, Ya. jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Jika Allahmu, engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu, Tuhan Bapak Ibu yang kita sembah, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. akan melakukan apa? Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terus? Segala berkat ini akan datang kepadamu Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang ayat kebenaran firman di dalam Ulangan 28. Kepada engkau kuperhadapkan. Waktu itu dia berbicara buat bangsa Israel. Kuhadapkan kutuk dan berkat. Tapi pilihlah berkat jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Tuhan itu Tuhan yang sendiri yang berjanji. Mari kita pegang janji Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat kita, mengangkat Bapak Ibu di tengah-tengah kekelaman dunia pada saat ini. Tantangan boleh terjadi, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, yang sungguh-sungguh mengasihi kita, sungguh-sungguh memberkati Bapak Ibu. Mari kita sama-sama naikkan pujian yang kita barusan kita naikkan. Ku hidup karena percaya. Kita hidup ini karena janji Tuhan. Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Jangan kecil hati, jangan cemas, jangan merasa minder. Jangan takut. Karena kita adalah anak-anak pilihan Allah. Karena kita adalah anak-anak perjanjian. Itu mari kita pegang dengan sepenuh hati di dalam hati kita. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi sebagai iman kita percaya. Dia yang berjanji, Dia Allah yang setia. Jadi pengharapan kita selalu ada. Haleluya. Glory haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
anak-anak perjanjian. Mari kita pegang janji Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Yesus. Oh glory, haleluya. Haleluya Yesus, glory, haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus, glory, haleluya. Oh glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hidup, Allah yang setia. Haleluya. We thank you Glory, haleluya Yesus. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami ada karena janji-Mu Tuhan. Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Amin. Dan bahkan Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau memilih kami agar supaya kami hidup kudus. Inilah kami Tuhan. Kami berkomitmen di tahun 2023 ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau saja Tuhan. Segala permasalahan beban hidupku kami lepaskan. Segala dosa yang masih merintangi hidup kami lepaskan. Kami lepaskan pengampunan buat orang-orang yang memfitnah, yang membenci kami. Kami lepaskan pengampunan buat orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami lepaskan pengampunan buat orang-orang yang berhutang pada kami. Dan kami serahkan semuanya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu hidupku Tuhan. Karena Engkau Allah yang berjanji, Allah yang akan senantiasa memberikan perlindungan buat kami. Dan bahkan Engkau akan menolong kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami dipilih karena janji-Mu. Biarlah kami belajar setia akan janji yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Rancangan-rancangan kami ke depan tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar tuntun kami agar senantiasa menyerahkan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin saat-saat ini ada umat-Mu mengawali tahun 2023, dia masih dilema Tuhan. Kiranya Roh Kudus, kuasa-Mu menjamah Tuhan. Ubahkan paradigma dan iman kami. Kami dipilih
Karena Tuhan rindu menyelamatkan hidupku. Makasih. Biarlah keselamatan yang daripada Engkau turun dalam kehidupan kami. Sehingga masa depan kami diberkati. Amin. Dan kami percaya di dalam Engkau kami memperoleh kemenangan. Amin. Dan langkah-langkah kami disertai. Dimanapun kami ada akan kami menjadi berkat. Yes. Dan mampukan kami untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tiba saatnya sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati persembahan-persembahan daripada setiap sidang jemaat-Mu. Menjadi persembahan yang kudus yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Mereka yang masih belum memberikan persembahan juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Kau bukakan pundi-pundi Tuhan. Amin. Karena seperti janji-Mu Tuhan, tahun 2023 adalah tahun janji dan kemenangan Tuhan. Amin. Engkau akan memberikan lebih daripada apa yang dapat kami doakan Tuhan. Biarlah persembahan itu adalah menjadi kudus di hadapan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami megang janji-Mu. Dan kami mau belajar taat akan janji Tuhan Yesus. Yang percaya semua katakan amin. Amin. Silakan duduk, petugas kolektor akan menyebarkan kolektor. Baik, mari kita akan memberi dengan sukacita sambil menaikkan pujian berikutnya ya. Yes. Amin. Oke, lebih dari pemenang.
Glory. Kita berikan kemuliaan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan saksikan pengumuman. Oke, silakan duduk kembali, maaf. Sorry. Kita akan saksikan pengumuman yang ditayangkan secara news flash. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pagi ini tidak ada yang berulang tahun ya, atau mungkin ada yang jemaat baru yang berulang tahun bulan ini? Ada? Tidak ada ya. Sekali lagi mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian kita, doa Yabes ya. Dan
sembah dan syukur hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai tiba akhirnya kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih atas urapan-Mu. Biarlah roh-Mu yang kudus itu senantiasa mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kami. Pengharapan kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami tetap perhadapkan bangsa dan negara Republik Indonesia ke dalam tangan yang daripada Engkau Tuhan. Di tahun 2023, di mana tahun politik, di tahun 2023 menjelang pemilihan umum di tahun 2024, kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pemimpin-pemimpin bangsa negara kami, baik DPR, MPR ke dalam tangan yang daripada Engkau Tuhan. Agar mereka orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan Tuhan, Kau berkati Tuhan. Sejauh mereka tidak melanggar daripada kebenaran firman-Mu. Agar mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Dapat melayani seluruh warga negara Indonesia dimanapun mereka ada tanpa dibeda-bedakan Tuhan. Dijauhkan dari roh-roh perpecahan, roh-roh intimidasi yang ingin menghancurkan perpecahan di negara Republik Indonesia itu semua dipatahkan oleh kuasa darah Yesus menghancurkannya. Demikian juga kami gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia Tuhan. Di tahun ini, di mana prediksi-prediksi yang tidak baik kami dengar, namun firman-Mu berkata, Engkau Allah yang berjanji, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami pegang janji-Mu dan kami imani Tuhan, di tahun 2023 adalah kami akan menerima berkat-berkat janji-janji daripada Tuhan. Dan bahkan kami berkemenangan di dalam keluarga kami, di dalam iman kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam finansial kami. Kami menang karena Engkau Allah adalah pembelaku Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Demikian juga Tuhan kami mengucap syukur buat hamba-Mu Pak Gun sama Bu Merlin, owner daripada Infinity Ministry, daripada Infinity Hotel ini yang sudah memberkati kami. Kiranya Tuhan Kau berkati senantiasa hamba-Mu ini dengan keluarga, dengan usaha pekerjaannya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang baru pertama hadir di tempat ini Tuhan. Kami tahu, kami masing-masing punya pergumulan Tuhan. Biarlah tangan-Mu memberkati saudara-saudari kami yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Segala pergumulannya Tuhan tolong, kerinduannya juga Tuhan Engkau tolong Tuhan agar semakin hari boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Demikian juga kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau akan memberkati kami sepanjang minggu ke depan. Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati usaha pekerjaan kami, dan bahkan keluarga kami yang tidak hadir pada pagi hari ini dimanapun mereka ada di luar. Juga Tuhan Kau lawati mereka satu persatu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh pelayan-pelayan-Mu kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau saja Tuhan. Agar kami semakin hari boleh semakin memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Bapa, jika sebentar kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Di dalam perlindungan yang daripada Engkau. Kau sertai kendaraan yang kami tumpangi Tuhan, dijauhkan dari roh-roh maut kecelakaan. Sepanjang minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus oleh kekuatan Roh Kudus-Nya melimpahi Bapak Ibu
saat di rumah, saat bekerja, saat beraktivitas, saat di luar. Biarlah tangan Tuhan saja menolong, memimpin, membimbing kita. Dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Dan kami terima berkat-Mu dengan percaya dan dengan janji yang sungguh sangat luar biasa seperti janji-Mu kami pegang dan kami terima berkat-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.